Shalom semuanya. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita bersuka cita hari ini bisa bertemu kembali. Dan saya ucapkan shalom, selamat pagi buat saudara yang ada di sini, juga buat yang ada di rumah. Saya lihat di sini mukanya pada pagi hari ini semua berseri-seri, begitu sukacita. Karena ini baru tanggal 4, baru gajian. Ya, coba kalau khotbah di minggu terakhir lebih berat, karena yang datang mukanya berat-berat. Tapi hari ini sukacita menyertai kita, amin. Kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini boleh datang beribadah kepadamu. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami datang kepadamu. Terlebih hambamu yang tidak ada apa-apanya, hamba takut. Engkau tahu keadaan hamba. Tapi hamba percaya roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hamba yang akan mengurapi hamba, yang memampukan hamba. Oleh sebab itu tolonglah hambamu, urapilah hambamu, berikan hamba kuasa dan hikmatmu. Kuasai juga hati dan pikiran setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Biar tidak ada di antara jemaat yang ngantuk, tertidur atau tidak konsen. Biar semuanya bisa fokus pada saat mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami semua yang hadir. Biar hadirat-Mu hadir dari awal hingga akhir kebaktian. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus bekerja pada saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Senyum dong. Haleluya. Senyum bukan karena hari ini saya katakan tanggal 4 sukacita, bukan. Senyum karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Ada Yesus yang memberikan kita kemenangan dan sukacita. Satu lagi saudaraku sekalian. Seperti tadi WL katakan 2 minggu lalu kita baru merayakan hari apa? Hari kematian Yesus dan hari kebangkitan Yesus. Mungkin bagi sebagian orang hari kematian Yesus itu biasa-biasa saja. Toh tiap hari, tiap tahun sudah dirayakan. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh merenungkan kasih Yesus, kita merasakan hari kematian Yesus adalah hari yang sangat istimewa bagi kita. Kenapa? Karena dia datang, dia mati, dia menebus dosa saudara dan saya. Kenapa dia harus menebus dosa kita? Oleh sebab itu hari ini temanya ditebus dan dikuduskan. Kenapa kita harus ditebus? Kita renungkan pada saat Yesus melakukan mujizat. Orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang kelaparan 5.000 orang, 4.000 orang mendapat makan dan lebih berkelimpahan. Pada saat Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Dia tinggal berfirman, dia tinggal berkata, dia tinggal katakan, maka mujizat terjadi. Tapi untuk menebus dosa manusia, Yesus tidak dapat lakukan dengan kata-kata. Yesus tidak dapat dari surga berkata, "Hai maut, hai dosa, saya katakan hilang. Kalian kudus." Tidak bisa. Allah Bapa harus melakukan satu hal yang spektakuler. Yaitu dia mengirimkan anak tunggalnya untuk menebus saudara dan saya. Dan tebusannya tidak murah. Kita terima dengan cuma-cuma gratis. Tapi bukan murahan. Amin. Kalau zaman perjanjian lama, orang Israel tiap tahun mereka harus mempersembahkan korban ke rumah Allah. Mereka bawa korban ke rumah Allah untuk menebus dosa mereka. Tiap tahun dan tidak pernah habis-habis. Dan tidak pernah dosanya bisa ditebus. Coba kita lihat. Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Dikatakan apa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin.
Oleh sebab itu, karena itu ketika ia masuk ke dunia, Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Yesus adalah firman, menjelma menjadi manusia. Firman jadi manusia, Allah sediakan tubuh untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara dan saya jangan anggap enteng kematian Yesus. Sangat-sangat berat, sangat-sangat parah, sangat-sangat menderita, sangat-sangat sakit. Kita tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan untuk kita. Apakah saudara hari Jumat Agung sudah renungkan itu? Apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya? Coba kita lihat Yesaya 53 ayat ke-5. Saya rindu agar ayat ini saudara baca. Ganti kata kita dengan kata saya atau sebut nama sendiri. Setiap kali ada kata kita, pakai nama sendiri ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oleh karena pemberontakan Eeng. Lemes banget. Saya sembuh. Saudara baca seperti belum makan. Nanti pulang makan ya. Saudaraku sekalian perhatikan. Yesus tertikam karena apa? Pemberontakan saudara dan saya. Yesus diremukkan karena apa? Kejahatan kita. Karena kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Yesus mati demi kita. Tertikam, hancur, lebur seluruh badannya. Oh, dia sungguh-sungguh sangat menderita. Tidak ada tampak rupanya. Dikatakan hancur seluruh tubuhnya. Tapi dia masih mengasihi kita. Dia masih memanggil kita. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Yesaya 44 ayat 22. Saya lupa. Yesaya 44 ayat ke-22. Itu yang saya mau bacakan. Dia sudah hapus dosa kita. Tapi dia masih memanggil kita. Coba saudara renungkan. Saya bacakan, saudara dengarkan dan saudara perhatikan apa kata Yesus. Yesus berkata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Tapi Yesus menghapus dosa pemberontakan kita. Seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Yesus berkata apa? Berkata apa? Kembalilah kepadaku. Coba saudara yang katakan, kembalilah kepadaku. Saya baca ayat ini tadi malam saya bergetar. Kita sudah melakukan banyak dosa kesalahan. Yesus sudah tertikam tapi dia masih berkata, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ini menunjukkan bahwa dia sangat-sangat mengasihi kita. Dia sungguh sangat mengasihi kita sampai dia berkata, kembalilah kepadaku. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka tetap berbuat dosa di luar. Mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosanya. Maka itu berbahagialah kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita menerima Yesus bukan karena kebaikan kita. Kita mau percaya Yesus karena kita dipanggil, kita dipilih. Kita ditebus. Ditebus untuk dikuduskan. Saudaraku sekalian, agama di dalam dunia ini banyak. Berbagai agama ada dalam dunia ini. Agama-agama membuat orang bangga atas apa yang mereka bisa lakukan untuk agamanya. Biarpun mereka menindas orang, mereka merasa saya menindas agama lain karena saya membela agama saya. Mereka bangga bisa membela agamanya. Padahal mereka lupa kalau agamanya hebat tidak usah dibela. Tapi mereka bela, menindas orang, menutup ibadah orang. Mereka bangga atas agamanya.
Tapi beda dengan kita Injil Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus, Injil Kristus membuat kita bangga atas apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kita bukan bangga karena agama kita Kristen, bukan. Agama Kristen tidak membuat saudara masuk surga. Sebab banyak orang yang agamanya Kristen di KTP, mereka tidak ke gereja, mereka tidak bertobat, mereka tidak percaya Yesus. Mereka masuk agama Kristen karena mereka mau pemberkatan di gereja. Berapa banyak orang yang pemberkatan di gereja kita, sesudah diberkati, sesudah nikah, mereka jauh. Kemana? Boleh lihat daftar nama banyak yang diberkati di sini, tapi mereka pindah. Mereka kalau pindah gereja saya tidak protes, enggak apa-apa, bebas. Tapi mereka keluar, mereka tidak beribadah kepada Allah. Saya pernah ketemu di Mekarwangi waktu lagi makan. Ada seorang yang dulu jemaat kita, saya hafal dia. Dia panggil Ceng, saya bilang, oh iya, kemana kamu? Katanya enggak ke gereja. Suami kamu kemana? Tidak ke gereja. Mereka dulu di sini ikut bimbingan pranikah. Mereka dibaptis dan nikah di tempat ini, diberkati di tempat ini. Saya sedih karena mereka tidak ke gereja. Kalau mereka pindah, mereka tetap beriman, oke, tapi mereka tidak ke gereja. Inilah tanda orang-orang yang tidak menerima Yesus. Baptisan tidak menjamin engkau pasti selamat. Pertobatan yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Yesus menebus kita. Luar biasa kasihnya kepada kita. Pernahkah kita merenungkan betapa dahsyatnya kasih Bapa? Itu yang pertama, yaitu kita ditebus. Kita masuk ke dalam bagian kedua, ditebus untuk apa? Untuk dikuduskan. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan apa? Tetap. Ya, dikatakan kita harus hidup kudus, dikuduskan. Kenapa kita harus dikuduskan? Karena dikatakan dengan jelas, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus telah memanggil saudara dan saya. Untuk apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Bukan dikuduskan, tapi Dia adalah Allah yang kudus. Kalau kita dikuduskan karena darah Yesus. Karena Allah kita kudus, sebagai anaknya, sebagai orang yang percaya, kita harus sama seperti Bapak kita kudus. Kekudusan bukan pilihan untuk saudara dan saya. Tapi kekudusan itu syarat mutlak setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Harus kudus. Syarat mutlak. Kenapa saya katakan syarat mutlak? Karena di dalam surga tidak ada setitik dosa pun boleh masuk. Tidak ada setitik dosa pun boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Di sana ada Bapa yang kudus. Saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, saudara perlu dikuduskan oleh darah Yesus. Berapa banyak di antara kita yang percaya kepada Yesus, di gereja kelihatannya kudus. Hanya hari Minggu, seminggu sekali kelihatan kudus. Apa karena pakai baju putih kudus? Tidak. Bukan jaminan. Di gereja kelihatan kudus, keluar gereja kelihatan kudis. Berapa banyak di antara kita di gereja kelihatannya sabar, baik. Oh, shalom. Shalom, selamat pagi. Ni hao ma, hen hao. Ya, kelihatannya shalom, sukacita. Begitu keluar dari gereja, begitu ada yang senggol mobilnya, ada yang melanggar, ada yang potong jalan, bukan shalom. Dia tidak berkata, shalom Pak, sudah tabrak mobil saya. Bukan, dia katakan apa? Setan lo. Betul? Banyak mau lihat anak Tuhan yang bertobat, lihat di jalan. Lihat di jalan, ya.
Saya pernah sama suami saya, waktu itu mobil kami masih baru, waktu mobil Fortuner ya. Wah sombong ngomong merek mobil, padahal mobilnya sudah tidak ada. Itu dulu, baru keluar dari showroom kami, baru pakai ke Mekarwangi, baru pakai seminggu. Tiba-tiba suami saya lampu merah, dia ngerem. Itu yang di belakang lagi ngebut naik motor gak bisa keburu ngerem, nabrak mobil baru kami. Suami saya, sayang udah mobil baru, langsung dia mau marah. Saya di mobil ngomong, jangan marah. Dia pakai motor, dia kelihatannya sales, dia gak bisa ganti. Kamu marah membuang energi. Udahlah, barang ini, mobil ini adalah titipan Allah. Allah berikan untuk kita pakai, terima saja. Udah gak apa-apa, jalan aja. Kalau gak gitu dia mau turun. Makanya istri adalah penolong. Jangan dari belakang istri bilang, ya turun, nuntut. Ingat, identitas kita adalah anak Allah, orang Kristen. Identitas kita tidak bisa dibaca, tapi bisa dilihat. Kita tidak bisa tiap kali ketemu orang keluarin KTP, halo, saya Kristen, gak bisa. Tapi dari sikap, karakter saudara bicara, orang bisa tahu, oh dia orang Kristen. Tapi berapa banyak yang saya dengar, ada yang berkata begini, percuma Cieng orang ke gereja, itu tetangga saya rajin ke gereja, tapi dia KDRT. Bahkan kita lihat di berita ada pendeta yang KDRT, tapi pendeta kita enggak. Gembala kita penuh kasih, luar biasa. Cik Maria KDRT enggak ke Pak Lukas? Oh enggak, penuh kasih. Apalagi Cik Maria, lemah lembut orang Jawa. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa anak Tuhan harus memancarkan hidup sebagai orang percaya. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara hidup kudus. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau ada satupun di antara kita yang tidak masuk surga. Tuhan mau kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu dia berkata, kuduslah. Datanglah, aku akan kuduskan kamu. Aku akan kuduskan kamu karena aku adalah Bapakmu. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 ya tadi ya. Ya. Oh ya benar ini, pinter. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Allah kita adalah Bapa kita sebut dia Bapa karena kita anaknya. Yaitu dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ingat, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita menyebut dia Bapa, kita anaknya, anak Allah. Hiduplah sebagai contoh anak Allah. Hiduplah dengan karakter seperti Bapa kita. Bapa kita penuh kasih. Saudara telah lihat tadi film anak-anak ya. Di sana dikatakan Bapa yang penuh kasih. Anaknya sudah kurang ajar, Bapak belum mati sudah minta warisan. Di sini ada nggak bapaknya belum mati, anaknya minta warisan? Kalau anak ada bawa ke sini ya saya cek. Minta warisan, bapaknya penuh kasih, dia kasih. Dan anaknya tidak menghargai. Dia pergi foya-foya, pasti dia di sana nge-gym. Nge-gym. Apa sih? Bukan nge-gym, ngomong salah. Apa itu? Dugem. Nah, saudara yang bisa ngomong dugem suka dugem kayaknya. Kalau saya taunya nge-gym. Jangan salah. Di tempat nge-gym banyak orang yang selingkuh. Saya pernah dengar ada yang kasih tahu saya. Ada yang ngomong, Cieng tahu nggak? Itu nikah sama perempuan itu tidak kenal Tuhan, agama lain. Dia ikut ke sana. Kata saya, kenapa bisa kenal sama perempuan itu agama lain? Kenalnya di tempat nge-gym. Jadi hati-hati bapak di sini yang suka nge-gym. Jangan sekali-kali terpaut dengan itu apa tuh? Yang suka temenin itu. Hah? Ya itulah.
Nah itulah, karena itu dia tertarik dan dia jatuh dalam dosa. Dia tinggalkan Tuhan, dia ikut sana. Bahkan ada saudara dari suami saya, keponakannya masih keponakannya, itu suaminya, tahu nggak? Suka ngorder barang, dia seorang sales. Susah orang Sumatera ngomong tuh. Nah, ya seorang gitulah ngorder barang sales. Nah dia ngorder, dia kenal sama toko banyak PSK kan. Salah ngomong. Salah. Terbalik, SPG. Salah ngomong. Saudara suka mengketawain, menghina saya ya. Apalagi, apa namanya? SPG. Oh itu keponakannya. SPG tertarik karena masih muda, cantik, sedangkan keponakannya lagi melahirkan di rumah anak kedua. Tinggalin, keponakannya ditinggalin. Dia kumpul kebo sama SPG. Dia kumpul sama itu, tinggalkan keponakannya. Kita gemes. Kita cari ke sana. Pilih mana? Pilih ini atau itu. Pilih itu. Itu lebih menarik, lebih mudah. Padahal enggak seagama. Nah itu, godaan tuh banyak. Makanya jangan heran kalau Daud bisa jatuh karena godaan banyak. Si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari celah. Begitu ada celah, dia masuk. Hati-hati ya bapak-bapak. Ibu-ibu juga, soalnya perempuan juga ada yang selingkuh. Soalnya saya ngomong ibu-ibu supaya saya pulang gak dimarahin bapak-bapak. Tapi biasanya ibu-ibu enggak loh Pak. Nah bela nih, saya ibu-ibu bela ya. Nah saudaraku sekalian, itu yang tadi saya ngomongkan jadi kemana. Nah sekarang kita lihat lanjut ya. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah mau setiap yang percaya kepada Tuhan harus segambar serupa dengan Kristus. Ya, jangan segambar serupa dengan dunia. Kita lanjut, apa yang harus kita lakukan untuk tetap kudus? Kekudusan apa yang Tuhan mau robah dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita menjaga kekudusan kita? Dimulai dari mana? Dimulai dari ayat ke-13. 1 Petrus 1 ayat 13. Nah, dikatakan apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi apa? Pikiran. Waspadalah. Akal budi ini harus diwaspadai. Akal budi ini, pikiran ini suka ngelantur, suka kemana aja. Coba duduk di sini, kadang-kadang kita duduk di gereja, pikiran kita, akal budi kita bisa melayang-layang, jalan-jalan kemana. Jalan-jalan, nanti pulangnya kita ke Sumarekon. Jalan-jalan. Nanti pulangnya kita makan di mana? Ya pokoknya makan, soalnya saya gak usah sebut, nggak diajak makan. Ya, jadinya kita pikiran bisa melayang-layang kemana-mana. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau kita menjaga pikiran kita. Allah berkata apa? Bahwa pada saat kita terima Yesus, maka Dia merubah roh dan pikiran kita agar serupa, segambar dengan Dia. Amin. Nah, pikiran ini harus kita waspadai dan letakkan dalam pengharapanmu seluruhnya kepada apa? Atas kasih karunia. Saya jadi ingat kepada Roma 12 ayat 2, dikatakan di sana, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, itu dirubah, diperbaharui agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, ingat kita di dunia ini hanya menumpang, nggak sewa. Tuhan kasih cuma-cuma, kita hanya numpang. Nanti saatnya tiba saudara juga diangkat, diambil. Makanya jangan terlalu pertahankan rumah. Rumah nikmati saja. Nikmati saja. Nanti toh enggak kita bawa, benar? Punya istri nikmati saja. Nanti juga kalau dipanggil Tuhan masing-masing, ya enggak? Zaman sekarang coba punya istri, serasa enggak punya istri. Udah sampai rumah istri pegang HP. Suami pegang HP, anak pegang HP. Sekarang yang lebih canggih apa? Tangan ini. Pencet
bisa melayang kemana-mana. Hei anak-anak yang suka pegang HP, jangan sekali-kali nonton film porno ya. Ingat anak-anak, jangan gak ada mami papi boleh nonton film porno. Apalagi yang main judi online. Yang apalagi main game. Udah main game lupa daratan. Walaupun masih injak di bumi lupa. Ya enggak? Jadi hati-hati, semuanya pada zaman ini telah merusak pikiran kita. Oleh sebab itu firman Allah katakan waspadalah. Kuasailah pikiran kita, waspadalah. Karena kita harus letakkan pengharapan kita seluruhnya kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pengharapanmu itu dari mana? Apa itu pengharapan? Iman. Kita tahu Ibrani 11 katakan iman adalah pengharapan kita. Bukti dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita tidak lihat. Jadi pengharapan itu adalah iman. Dan itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Pada waktu penyataan Yesus Kristus, Yesus nanti datang dia akan mencari. Adakah iman di bumi ini? Adakah kita masih memiliki iman yang tetap berpaut kepada Allah? Wow, waktunya jalan terus sudah 9:10. Maaf ya, saya lanjut aja. Ya terus saja langsung kita naik ke 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada firman Allah, taat kepada perintah Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau pada saat kita dikuasai hawa nafsu, artinya saat itu saudara bodoh. Contohnya Daud. Daud kenapa bisa dikuasai hawa nafsu? Karena saat itu dia bodoh. Kenapa saya sebut dia bodoh? Orang harusnya waktunya berperang, tapi dia santai di atas soto rumah. Pada saat dia lagi santai, timbul kesombongannya. Wow, aku ini adalah raja. Kerajaanku begitu besar, perempuan itu begitu cantik. Tinggal panggil, layani aku raja. Sombong. Pada saat dia sombong, dia lengah, maka iblis masuk menggoda dia. Hei, jangan takut, nikmat. Nikmat. Jadi dia panggil perempuan itu, nikmat enggak? Menurut saudara nikmat enggak? Gak usah jawab, saudara kan gak ngerasain. Yang ngerasain kan Daud bukan saudara. Kalau saudara jawab nikmat berarti saudara ikut. Ya. Nah itu waktu kebodohannya. Daud jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah berkata apa? Jangan turuti hawa nafsumu. Jadi setiap kita yang pertama jaga kekudusan yaitu jaga pikiran kita. Hati kita. Dari hati ini jaga tindakan kita. Karakter kita harus seperti siapa? Seperti Bapa kita Yesus Kristus. Katakan, aku mau seperti Yesus. Harus seperti Yesus. Agar kita berkenan kepadanya. Tuhan mau kita sucikan pikiran kita, hati kita. Dan yang jangan menuruti hawa nafsu, tapi turuti firman Allah. Kenapa? Karena hanya firman Allah yang bisa menguduskan kita. Hanya firman Allah yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Saya tidak berani perpanjang ya. Ya oke, satu saja yang terakhir. Ini benar yang terakhir. Kita masuk ke dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Jadi kalau kita mau menjaga tetap kudus, kita harus menjauhi percabulan. Lanjut ayat selanjutnya. Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. 8. Karena itu siapa yang menolak ini? Bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara di sini berani menolak perintah Allah, ketaatan yang harus kita tunjukkan, jadi serupa segambar dengan Allah. Allah mau kita kudus, berani nggak menolak? Kita adalah umat Allah,
umat Allah, umat yang kudus, umat yang dipilih. Jadi jagalah hidup kita untuk tetap kudus karena Bapa kita kudus. Amin. Kita bangkit berdiri, saya mau serahkan kepada Pak Gembala, tapi saya juga mau berdoa karena saya merasakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Allah akan mengurapi setiap kita, memampukan setiap kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Biar tindakan kita, karakter kita, pikiran kita serupa, segambar dengan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami. Engkau menguasai kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba mohon berkati semua yang hadir. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.